Bab 21. Cinta Sang Mantan Mafia. Teruntuk Black, hari ini adalah yang terbaik sekaligus juga hari terburuk bagi pria itu. Karena pada hari ini pertama kali dalam hidupnya, ia berani melangkah dan memutuskan sesuatu hal yang paling berat yang ada di pikirannya selama ini, yaitu memutuskan untuk hidup bersama dengan satu wanita selamanya. Tetapi, pada hari ini juga dirinya seakan ditelanjangi karena aibnya sedikit demi sedikit terkuak. "Lepaskan aku!" teriak Paulina yang berusaha meronta dari cekalannya Blue. "Sebaiknya Anda keluar dengan baik-baik atau saya akan menyeret secara paksa dan kasar," ancam Blue kepada Paulina yang terus meronta ini. Wanita yang berada dalam cekalannya pun mendengus dengan kasar. Kemudian Paulina menepis tangan Blue lalu ia berlari dengan cepat ke atas panggung. "Enak saja, pokoknya misiku harus berhasil. Aku masih penasaran dengan Zo," gumam Paulina di dalam hatinya, sambil terus berlari naik ke atas pelaminan lagi. "Zo!" Paulina memekik ketika telah sampai di hadapan pengantin pria lagi. Membuat pria itu mematung tak percaya. Hingga Paulina tanpa ragu menubrukkan dirinya pada Black. Memeluk pengantin pria itu erat dan menciumi kedua pipinya. Jangankan kedua mata Black, bahkan kedua mata Red serta Nadia pun seakan hampir loncat dari sarangnya. Karena Paulina saat ini bukan hanya mencium pipi, tapi juga meraup bibir Black dengan penuh su dan seenaknya. Red yang sudah tak tahan lagi pun maju, dan menarik bahu Paulina kemudian mendorong wanita ini dengan keras. "Buk, au!" jerit Paulina yang mana saat ini bokongnya telah mencium alas panggung yang keras. Red telah menarik serta mendorong tubuhnya dengan keras dan cepat. Untung saja Paulina tidak sampai terpental hingga ke bawah pelaminan. "Penjaga, tolong bawa wanita ini keluar," titah Black tegas dengan pandangan menukik tajam. Rahangnya pun terlihat mengeras menahan kesal yang teramat sangat. Ia bahkan saat ini tak berani melihat ke arah Red. Istrinya itu pasti sedang menahan marah dan juga bingung. Black sungguh tidak menyangka jika aib dari masa lalunya akan terkuat justru di saat hari pernikahannya, di mana ia butuh perjuangan panjang hingga bantuan dari istri sang tuan, yang mempermudah jalannya mendapatkan hati Levina Arzetti alias Red. Kenapa mereka harus muncul ketika Red sudah mau membuka hati untuknya? Meskipun Red tiak pernah mempermasalahkan masa lalunya, akan tetapi Black tahu bahwa Red akan tetap sakit hati, jika dihadapkan dengan masa lalunya secara mengagetkan begini. "Kau keterlaluan Zo. Kau sangat kasar. Padahal kau sebelumnya sangat lembut dan manis padaku." Paulina sontak memasang wajah teraniaya, ia berpura-pura menangis untuk menarik simpati orang lain, tentu saja. Para tamu undangan lain tak ada yang berbisik-bisik, mereka diam saja memerhatikan drama apa yang sedang tersaji begitu seru. "Jangan berpura-pura. Pergilah sekarang. Karena aku tidak ada urusan lagi denganmu," bentak Black pada Paulina, yang mana wajahnya sudah berlinangan air mata itu. Blue kembali menyeret Paulina untuk menjauh dari panggung. "Jika kau tidak berhenti berpura-pura dan pergi dari sini, maka aku akan memanggil polisi untuk menyeretmu dan memasukkanmu ke penjara karena telah berbuat onar di hari pernikahan orang," ancam Blue membuat nyali Paulina ciut seketika. Apalagi ketika Black menatapnya dengan tatapan tajam. Mau tak mau Paulina yang berada di bawah sana pun bergidik-bergidik ngeri. Karena dia merasakan aura kekejaman di sekitar.
Ia juga menyadari bahwa ancaman pria tersebut tidaklah main-main. Baiklah, aku akan pergi, So. Aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Jika kau merindukanku, berpiano, dan eksku, aku masih mau menerimamu meskipun statusmu sudah beristri saat ini. Paulina kembali berteriak dengan tak tahu malunya. Membuat Blue dan penjaga lain akhirnya menyeretnya dengan kasar hingga keluar area. Eidi, dasar perempuan gila. Cantik tapi tak tahu malu. Hardik kedua penjaga tersebut bersamaan. Blue melepaskan cekalannya pada saat Paulina sudah berada di luar gedung. Bukannya marah, wanita ini justru memasang sebuah seringai sinis di wajahnya. Tiba-tiba seorang pria maju mendekat ke arah Paulina. Bagaimana? Apa aksimu tadi berhasil di dalam? Tanya pria tersebut. Menyebalkan. Ini sungguh memalukan. Hiks. Paulina pun berlari tanpa menghiraukan pria tersebut. Dasar perempuan cengeng. Biarlah, yang penting Lorenzo sudah merasakan shock terapi. Pria itu nampak menyisir rambutnya dengan tangan seraya menyunggingkan senyum sinisnya. Sementara itu di atas pelaminan. Jangan pernah sekalipun menyentuhku dengan kedua tangan kotormu itu. Red berkata dengan nada yang sangat dingin. Pada saat Black ingin mendekatinya. Dan pria itu pun langsung merasakan nyeri di ulu hatinya. Sayang. Ini semua di luar kuasaku. Tolong jangan dipikirkan, jangan diambil hati. Jangan sampai hal ini membuat kau berubah pikiran. Kumohon, ucap Black lirih memelas dengan sorot mata penuh permohonan. Aku menikah denganmu demi keinginan Nyonya, ingat itu. Sejak awal sudah seperti itu. Jadi, jangan pernah berharap lebih dari ini. Tegas Red tanpa sedikit pun melihat ke arah pria yang telah menjadi suaminya ini. Aku akan terus meneror hidupmu, So. Lihat saja nanti. Gumam Paulina yang masih tak menyerah. Bab 22. Kejadian dari kehadiran Paulina nyatanya berimbas pada awal rumah tangga Black dan juga Red. Malam pertama yang seharusnya indah kini menjadi suram. Karena Red bahkan meminta Black untuk tidak masuk ke dalam kamar mereka. Wanita itu hanya butuhkan waktu untuk menelaah kejadian ini. Ku harap kau mengerti, aku hanya butuh waktu untuk menenangkan hatiku yang bergejolak. Karena aku tidak bisa menghajar siapapun saat ini, kata Red tanpa menatap ke arah lawan bicaranya yaitu, Black. La pun menutup pintu kamar dan membiarkan Black mematung kaku di depan kamarnya. Leo telah menetapkan kamar mereka di dalam bagian mansion, bukan paviliun pekerja lagi. Black tertawa sumbang. Menertawakan nasibnya yang begitu miris. La pun berlalu dengan kedua tangannya yang terkepal hingga buku-buku jemarinya memutih. Rahangnya mengerat keras hingga terdengar suara gerahamnya itu saling beradu. Black menemui Blue dan meminta bantuan dari kawannya itu. Apa kau ingin meminta bantuan Tuan untuk masalah ini? Tanya Blue. Tidak. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Tuan tak perlu tahu dah ikut campur. Gue rasa Paulina cuma serangga kecil. Cuma aja, sekarang Red ngambek dan Black tak tahu lagi harus berkata apa, ia pun kembali menenggak minumannya. Bukan alkohol maupun miras tetapi, kopi hitam yang diracik khusus. Karena pada mansion ini terdapat minibar yang biasa ia gunakan bersama Blue. Sementara sang empunya sendiri jarang menggunakannya. Kecuali jika menyambut tamu. Mau sampai berapa gelas lagi kau menelan minuman kafein itu? Tanya Blue yang rasanya sudah lelah untuk meracik kopi.
Aku tidak ingin tidur malam ini, Blau, jawab Black sekenanya. Plak. Sekali lagi manggil gitu, gue tinggal. Protes Blue sambil memberi pukulan telak pada kepala Black. Akan tetapi, kawannya itu hanya tertawa getir. Miris sekali hidup kau, men. Ledek Blue. Jika Black perempuan mungkin dia sudah menangis saat ini. Karena Blue tahu bagaimana kehidupan Black sebelumnya. Kawannya itu telah menceritakan semua sebelumnya. Bahkan selama ini, Black hanya sekedar genit pada perempuan tapi tidak sampai meniduri mereka. Karena Black memang tak mau sembarangan membuang bonihnya itu. Apalagi, semenjak pria ini menyukai Red. Maka Black dengan gigih berusaha menahan diri sambil mencoba mencuri hati wanita dingin itu. Semangat, men. Jangan kecil hati, karena kan sekarang Red udah jadi milik lo selamanya. Wanita itu cuma butuh waktu sebentar. Dan gue yakin besok dia pasti bakalan baik-baik aja. Gue tinggal ya. Sorry gak bisa nemenin lo begadang sampai pagi karena gue harus nyiapin meeting buat besok, tutur Blue, sambil menepuk pelan bahu kawannya itu. Black pun mengangguk pasrah. Jika dirinya harus sendirian tanpa teman bicara hingga pagi nanti. Karena memang pria ini telah memutuskan untuk tidak tidur malam ini. Black seakan tengah menghukum dirinya sendiri. Pria itu benar-benar tidak tidur sampai pagi. Bahkan setelahnya ia harus bersikap biasa dan tetap menjalankan tugasnya. Akan tetapi, Leo yang menyadari ada yang tak beres dari ajudannya ini memutuskan untuk bertanya. Apa kau begadang bersama istrimu atau kopi? Tanya Leo yang mana hal itu membuat kedua mata Black memanas. Dadanya naik turun menahan sesak. Ah, ditanya begini malah ingin menangis. Tuan, bolehlah saya menangis. Rasanya sesak dan sakit sekali. Tanya Black dari depan kemudi. Hentikan dulu kendaraannya. Titah Leo. Black pun menepikan kendaraannya dan langsung meletakkan kepala di atas setir kemudi. Keluarkan saja emosimu, karena kita tidak bisa menahannya. Hal yang manusiawi bagi manusia untuk menangis melepas sakit dan kecewa yang mendera batinnya. Akan tetapi setelah ini kau harus merancang rencana untuk membalas pada mereka yang telah mengganggu hidupmu yang seharusnya tenang, tutur Leo memberi wejangan. Sementara, ia membiarkan Black menumpahkan semua yang tengah pria ini rasakan. Saya sudah menjauh dari mereka dan melupakan apa yang seharusnya menjadi hak milik. Sekalipun, saya sudah menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil semua itu kembali tetapi tidak akan saya lakukan. Karena, saya telah memutuskan pergi selamanya dari keluarga dan tidak akan meminta sepeser pun harta meskipun itu semua hak. Tetapi, kenapa mereka masih saja ingin menghancurkan saya? Teriak Black penuh emosi. Jika memang mereka menginginkan perang, sebaiknya kabulkan keinginan mereka, kata Leo penuh makna tersirat. Black yang sadar langsung mengangkat kepala dan mengusap kasar air matanya. Maksud Tuan? Tanyanya menelisik maksud tuannya ini. Meskipun kita mantan mafia bukan berarti kita tak memiliki armada perang bukan? Kata Leo lagi. Lagi pula, baby twins belum lahir jadi aku masih bebas melakukan tugas mafia untuk menghancurkan orang-orang yang tak tahu diri. Tambah Leo. Seringai Black pun kembali. Mata merahnya berkilat penuh dendam. Kali ini ia tidak akan diam saja, apalagi sang tuan berada di belakangnya untuk memberi dukungan. Terima kasih Tuan. Anda memang yang terbaik.
Puji Black dengan senyum penuh semangat dendam membara. Kalian adalah keluargaku. Lain kali jangan pendam masalahmu sendiri. Ujar Leo sambil menepuk bahu Black. Pria di depan kemudi itu pun mengangguk seraya tersenyum penuh arti. Soal Red, biar istriku yang bicara padanya. Sontak perkataan Leo barusan membuat Black menoleh ke belakang kursi penumpang lalu tertawa girang. Ah Tuan, terima kasih. Seru Black dengan wajah semringah. Kembali menjalankan kendaraan beroda 4 itu. Setelahnya mereka berdua benar-benar sibuk di kantor. Karena hari ini agendanya sangat padat. Sementara di mansion, Nadia terlihat baru saja keluar dari kamar ajudan Red. Setelah Leo meneleponnya tadi, Nadia langsung bergerak sekalipun wanita ini agak mulai kesusahan pada saat membawa perutnya yang besar. Seorang pelayan terus ada di sisinya, selama Red cuti menikah. Apakah aku sudah keterlaluan padanya? Batin Red. Saat ini, ia berharap Black ada di hadapannya. Benar kata Nyonya Nadia bahwa tak ada seorang pun yang berhak menghakimi orang lain akan kesalahan dan dosanya di masa lalu. Justru hal yang terpenting adalah bagaimana kelakuannya pada saat ini. Malam hari Black baru sampai rumah, begitu juga dengan Leo. Red yang sudah menunggunya meminta Black untuk masuk kamar mereka. Terima kasih sayang, kata Red yang langsung masuk kamar mandi dan memutuskan untuk mandi air hangat. Mendadak Black merasakan tubuhnya menggigil setelah ia mandi. Sementara, di kamar tak ada sosok istrinya itu, namun Red telah menyiapkan pakaiannya. Red ternyata ada di bawah untuk mengambil makanan bagi suaminya itu. Sesampainya di dalam kamar, Red mendapati suaminya sedang menutupi tubuh dengan selimut tebal. Kau ini kenapa? Aku bawakan makanan untukmu dan juga teh hangat, kata Red ambil menyentuh tangan Black dan betapa kagetnya dia ketika merasakan suhu tubuh pria itu tinggi. Red menarik punggung tangannya dari kening Black. Kemudian ia beranjak untuk mengambil tempat obat. Red mengarahkan termometer digital ke depan dahi suaminya. Black, suhu tubuhmu sangat tinggi. Pantas saja kau tidur jam segini. Bahkan Black terlihat gemetar. Black, apa yang kau rasakan? Tanya Red lembut. Didingin, lirihnya pelan. Lalu ia berkata lagi tanpa sedikit pun membuka matanya. Apa? Kau mengatakan apa Black? Tanya Red karena ia tak jelas menangkap suara pria itu. Dingin. Peluk, ucap Black agak jelas meski terdengar lemah. Mendengar permintaan dari suaminya seperti itu, Red pun memutuskan untuk membuka piyama tidurnya. Red juga segera membuka kaos yang dikenakan oleh Black kemudian. Kenapa tubuhmu tiba-tiba menjadi demam seperti ini? Gumamnya seraya melakukan pelekatan skin to skin terhadap Black. Karena ini adalah salah satu cara yang manjur untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yaitu dengan cara menempelkan kulit antara satu sama lain. Red mengesampingkan rasa malu atau risih, karena ia tak tega melihat keadaan pria yang ternyata telah mencuri hatinya ini kesakitan. Karena itu tempo hari dirinya tak mampu menolak permintaan Black, di mana pria itu meminta agar ia tel 4N yang untuk membantunya XX.